Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Rafiq dalam podcast Info Unidayan. Kali ini kita bersama bintang tamu kita. Dia berasal dari Universitas Dayang Iksanuddin, tepatnya program studi Teknik Informatika. Nah, adik kita yang satu ini saat ini dia sedang mengikuti suatu event e-sport yang sangat luar biasa ya, yaitu namanya Casterhunt PMCC Indonesia 2020. Halo, perkenalkan nama saya Laude Muhammad Jad Alfaris dan saya saat ini sedang mengikuti kejuaraan PMCC 2020 Casterhunt. Nah, berarti saat ini mengikuti eventnya itu sekarang maksudnya baru mulai atau sudah sampai tahap mana? Sedang berjalan dan saat ini sudah masuk tahap 6 besar. Oh, sudah masuk tahap 6 besar ya? Yep, betul. Nah, Casterhunt PMCC ini sebenarnya itu event yang seperti apa? Gitu. Ya, jadi PMCC ini adalah PUBG Mobile Campus Championship. Jadi ini adalah event pertama dan terbesar. Oh, bukan pertama, maksud saya terbesar di Indonesia antar kampus. Oh, jadi ini adalah event antar kampus. Iya, betul. Berarti adik Jihad ini mewakili kampus berarti? Mewakili kampus, betul sekali. Berarti dan sekarang sudah masuk 6 besar. 6 besar, alhamdulillah. Wah, berarti mengalahkan beberapa kampus berarti. 186 universitas di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Adik Jihad kita ini dia berhasil mengalahkan sekitar 180 kampus. 180. Ya, kan sekarang 6 besar. Iya. Ya, 6 besar berarti betul. Oh iya, begitu berarti. Dan fun fact-nya adalah saya adalah satu-satunya perwakilan dari Indonesia Timur yang berhasil lolos di 16 besar dan bahkan di 6 besar ini. Wah, berarti maksudnya hanya adik Jihad sendiri yang dari Indonesia Timur? Untuk kampusnya ya, untuk kampusnya untuk dari kampusnya. Indonesia Timur cuman saya sendiri kayaknya. Wah, berarti ini luar biasa sekali nih teman-teman. Ini salah satunya berarti Unidayan ini mengalahkan Unhas. Kalau Unhas kurang tahu ya, karena kita tidak tahu dia daftar atau enggak. Ya. Kalau untuk turnamen PUBG Mobile sendiri mereka ada ikut. Kalau yang bisa dilihat itu kan nanti udah masuk di top 16 ya. Yang bisa dilihat kampus-kampus mana aja yang berhasil lolos. Ada IPB, ada UMN dan lain-lain sebagainya. Berarti sekarang ini sedang bersaing bersama kampus-kampus top high rank yang ada di Indonesia ya berarti. Wah, luar biasa sekali. Unidayan teman-teman. Unidayan mewakili provinsi bertarung dengan kampus-kampus yang luar biasa hebatnya, yang bahkan sekarang kampus-kampus tersebut itu adalah kampus-kampus yang sangat kita idolakan. Dan sekarang adik Jihan ini dia itu sedang bertarung bersama mereka, bahkan bersaing, bahkan sudah ada yang dikalahkan teman-teman. Ini luar biasa sekali. Nah, berkaitan dengan event PMCC ini sendiri, ini kan kita bagian Casterhunt ya? Iya, betul. Casterhunt ya. Nah, apa ada yang lain selain Casterhunt itu? Ada. Jadi PMCC 2020 kali ini ya nggak cuma turnamen PUBG Mobile aja, tapi ada juga kampus Ambassador dan juga ada Casterhunt. Ada Casterhunt. Berarti ada 3 berarti ya? Ada tiga sub event. Oh ya, dan Adik Jihan ini mengikuti yang Casterhunt. Nah, betul. Oke, ini berkaitan dengan Casterhunt di sini. Nah, Caster sebetulnya apa sih? Caster atau Casterhunt? Casterhunt. Bukan Casper. Iya, Casper itu hantu. Ya. Sudah tua berarti Anda. Ya. Tahu Casper. Oke, next. Minggu skip. Berarti nah, itu kan namanya Caster. Nah, Caster itu sebenarnya apa sih maksudnya? Dia itu terlibatnya di PUBG Mobile itu maksudnya dia sebagai petarung atau sebagai kabelis atau apa? Ya. Banyak mungkin yang nggak tahu apa sih fungsi dari caster. Sebenarnya kita di Indonesia itu atau lebih awamnya itu mengenal dengan istilah komentator. Jadi teman-teman kalau nonton bola, ya kan yang ada itu yang ngomong yang kita lihat dari sudut kiri mengoper bola kayak gitu-gitu, itu namanya komentator. Tapi kalau di dunia game atau e-sport itu disebut dengan shoutcaster atau caster gitu ya. Jadi tugasnya itu membuat game yang biasa-biasa aja jadi lebih luar biasa, kayak euforianya dan hype-nya itu lebih dinaikin lagi gitu. Tugas caster. Oh, jadi secara garis besar caster itu sama tugasnya dengan komentator di sepak bola begitu ya. Berarti ini memimpin jalannya, bukan memimpin di memberikan memandu. Kalau memimpin kan kayak lebih juri gitu, wasit. Ya. Oh, berarti ini caster ini
tujuannya misalkan ini dalam pertandingan PUBG Mobile 4 lawan 4. Nah, tim A dan tim B di sini mereka sedang bertarung. Nah, si caster ini sendiri berarti dia menginformasikan mereka ini sebenarnya tim A ini sedang apa, tim B ini sedang apa. Oh, berarti si caster ini tujuannya dia menginformasikan kepada penonton. Nah, supaya penonton itu lebih paham berarti. Caster itu jadi kayak menganalisis, ini pertarungannya seperti apa, kemudian tim A itu ada di high ground atau di lower ground seperti itu. Jadi caster itu gunanya untuk menganalisis gimana jalannya pertandingan itu. Kayak misalnya kenapa sih tim itu bisa lebih dominan daripada tim yang lain kayak gitu. Dia kayak buat penonton yang nggak tahu atau yang awam ya, jadi bisa lebih dapat informasi lagi tentunya. Kurang lebih seperti itu. Wah, seperti itu teman-teman. Jadi caster itu sama seperti komentator, mereka memberikan informasi, maksudnya saat ini situasinya sepanas apa di pertandingan itu. Nah, jadi teman-teman mungkin yang baru datang atau baru nonton live-nya, itu bisa langsung paham, oh saat ini sedang situasinya seperti ini, kurang lebihnya seperti itu. Berarti di sini caster ini peranannya sangat penting berarti dalam pertandingan berarti. Betul. Tapi misal begini, dalam suatu pertandingan kalau tidak ada caster itu aman atau bagaimana? Ya sebenarnya itu aman-aman aja sih kalau nggak ada caster. Tapi untuk kalau gamenya itu pengen yang lebih euforia atau effortnya itu lebih, ya wajib sih menggunakan caster atau shotcaster. Jadi, karena fungsi dari shotcaster itu sendiri adalah menambah hype atau euforia dalam sebuah pertandingan. Oh iya, betul sekali. Sama teman-teman. Kalau misal nonton bola nggak ada komentatornya itu lucu. Iya, kita cuma gol sendiri ya. Gol aja. Oh, wow. Hampa begitu, tidak ada komentator. Oh iya. Paham, saya mulai paham sih tugasnya caster itu seperti apa. Nah, berhubung kita sedang mengikuti sebuah event, berarti ini kita sedang bertanding melawan tim-tim yang timnya atau ini individu atau tim atau individu. Oh, individu. Shotcaster itu dia individu, sama seperti kampus ambasador, dia itu individu. Oh, individu. Nah, berarti sekarang ini sedang bertarung melawan individu-individu lain dari kampus lain, tentunya kan yang hebat-hebat begitu. Nah, ini kan jadi tadinya kan pengumumannya 16 besar. Nah, sekarang menuju dari 16 besar itu dia masuk ke 6 besar. Nah, sekarang dari 6 besar menuju ke 3 besar. Nah, di sini ini mungkin yang jadi pertanyaan, itu supaya Adik Jihad ini bisa lolos ke 3 besar, itu maksudnya penilaiannya seperti apa? Kita menggunakan SMS atau ada juri yang menilai tanpa bantuan kita, atau ada voting atau pakai SMS maksudnya coba dijelaskan itu bagaimana tuh? Ya, jadi kalau dari 16 besar itu ada juri yang menilai, kemudian masuk di 6 besar ini yang saat ini saya sedang sudah berada di 6 besar ya, ingin lanjut ke tahap berikutnya atau top 3 ya. Top 3. Tahap 3 babak 3 besar. Caranya itu dia menggunakan voting. Jadi 100% yang masuk ke dalam top 3 itu ditentukan dengan jumlah voting gitu loh. Jadi buat teman-teman jangan lupa dukung saya ya, dan voting saya di pmcc.id/caster/faris gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi, nah teman-teman sekalian, ini berarti supaya Adik Jihad ini bisa masuk ke 3 besar, kita harus melakukan voting ya. Voting di mana itu disediakan langsung dari PMCC-nya berarti. Betul. Ya, dari websitenya. Oke, linknya ada di bawah sini ya, tinggal diklik saja. Oh, ada ya di bawah ya? ada editor. Canggih ya. Ada editor. Semangat editor. Tulisan berjalan. Iya, susah itu bro ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ini di bagian votingnya ya. Nah, itu kita masuk websitenya, terus kita di situ. Maksudnya caranya supaya kita bisa dapat nama jihad itu bagaimana? Kalau teman-teman masuk di website pmcc.id, teman-teman nanti tinggal klik tab caster, kemudian di situ akan muncul 6 finalis top yang udah berhasil masuk di top 6. Jadi teman-teman situ cari saja Faris dari Universitas Dayan Iksanuddin Kota Bau-Bau, atau disingkat Unidayan di situ ya.
Jadi teman-teman klik itu, kemudian klik vote dengan menggunakan akun Yahoo bisa, Facebook bisa, Google Plus bisa, atau email gitu. Dan teman-teman juga bisa voting setiap hari, karena setiap harinya itu dia riset. Oh, maksudnya bagaimana? Jadi votingnya itu dia bisa tiap hari. Misalnya hari ini kita sudah voting, besok bisa voting lagi gitu. Tapi maksudnya itu poinnya berkurang, maksudnya kan direset atau? Enggak. Poinnya bertambah terus ya. Wah, luar biasa sekali berarti teman-teman. Jadi harus cepat-cepatan. Iya, harus cepat-cepat. Nah, jadi begini teman-teman. Apabila teman-teman ingin voting begitu kan, nah Anda bisa melakukan setiap hari begitu. Betul. Hari ini sudah voting, besok bisa di voting lagi untuk meningkatkan jumlah value-nya ya, untuk value perhitungannya. Jadi ini menurut saya ini sistem yang lumayan bebas ya. Tidak seperti sistem-sistem biasanya kita hanya bisa menggunakan sekali voting saja dan itu kita tidak bisa lakukan voting lagi, kita tinggal menunggu hasilnya saja. Tapi di PMCC ini votingnya berbeda. Nah, hari ini kita bisa voting, besok kita bisa voting lagi. Jadi jadi ini luar biasa sekali nih berarti. Ya. Pokoknya teman-teman effortnya agak effort ya. Ambil pukul-pukul meja. Drama. Ya, drama sedikit. Ya, jadi teman-teman begini, kami sangat membutuhkan dukungan dari teman-teman semua khususnya Teknik Informatika Unidayan ya. Mari kita sama-sama kita dukung teman kita, adik kita yang imut dan sudah tua ini. Aduh. imut dan tua. Ya. Kita dukung adik kita ini supaya bisa masuk di top 3 ya. Top 3 Casterhan PMCC 2020. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman. Perwakilan dari provinsi ya berarti ya. Ya provinsi satu. Tapi nggak resmi sih. Tapi untuk dari Sulawesi Tenggara kan nggak ada ya. Secara tidak langsung. Unidayan sudah berhasil itu mewakili provinsi Sulawesi Tenggara sendiri dalam acara ini untuk bertarung dengan provinsi-provinsi lain di acara ini. Ini luar biasa guys. Jadi teman-teman, ayo kita bantu voting ini kami sangat memerlukan dukungannya. Coba memelas dulu. Ayo minta dukungan. Ayo. Tolong ya Pak, Bu. Mohon dukungannya ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya saya eksis di dunia e-sport nasional nanti ya, kalau misalnya saya lolos di 3 besar atau bahkan saya eksis di nasional ajang e-sport ya, mudah-mudahan ini bisa membuka pintu buat teman-teman semua yang khususnya yang ada di kota Bau-Bau. Jadi saya bisa jadi kayak teman-teman satu-satu mulai masuk ke dunia e-sport yang lebih profesional lagi. Nanti misalnya ada manajemen dari mana butuh pro player, kemudian saya bisa rekomendasikan teman-teman saya, mudah-mudahan seperti itu. Luar biasa sekali. Ya, teman-teman. Mudah-mudahan berdampak positif lah. Ya, betul sekali. Jadi ini sebagai langkah awal teman-teman. Maksudnya kan selama acara PMCC entah itu e-sport atau apa, itu kan kita dari Indonesia bagian timur itu kita selalu tidak pernah menang atau tidak pernah sampai ke tahap itu. Nah, di sini kita membuktikan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara itu bisa sampai ke tahap itu. Ini merupakan, menurut saya sini adalah prestasi yang sangat luar biasa yang belum tentu orang lain bisa sampai seperti adik Jihad ini. Luar biasa. Selamat buat kita ya. Sudah sampai. Semoga lolos ya. Siap. Mudah-mudahan bisa membawakan dampak yang positif ya. Ya, semoga bisa mengharumkan nama Unidayan, bisa mengharumkan juga nama Provinsi Sulawesi Tenggara di ajang PMCC 2020 Casterhan. Ya, dan satu lagi, mudah-mudahan bisa merubah mindset atau pola pikir warga kita ini ya, yang kan mindsetnya game itu kayak negatif ya, cenderung negatif kayak apa sih main game terus, mau jadi apa kalau gede gitu. Nah, itu dia kebetulan dibahas nih. Ini kan namanya, saya sambil minum ya. Ya, silakan minum. Nah, namanya game, jangan dulu bicara e-sport ya. Kita bicara dulu game. Game itu di mata orang tua kita itu sangat tidak berguna, begitu kan? Betul. Nah, ini berarti adik Jihad ini sudah lama berarti terjun di dunia game, berarti sudah lama atau baru-baru ini atau bagaimana? Sebenarnya kalau dunia game itu saya dari SD ya. Tadi belum cerita ya di awal? Belum ya. Itu di scene kemarin yang audionya tidak masuk. Iya. Waduh, ketahuan dong kita berapa kali tag. Ini sudah tag yang kedua, sekedar informasi. Oke, lanjut. Jadi
apa ya, dari kecil itu dari SD udah mulai main game, kemudian SMP, SMA, kemudian terjun di dunia yang lebih profesional lagi. Ini kan e-sport ini kan istilah baru ya. Iya. Nah, kemudian saya terjun di dunia e-sport itu tahun 2017 sampai 2018 itu kurang lebih ya. Sekitaran 2017 sampai 2018. Nah, di situ mulai lebih profesional lagi di tahun 2019 ya, awal itu sudah terbentuk sebuah manajemen. Jadi kita ini ada yang namanya komunitas atau manajemen di Sulawesi Tenggara, namanya itu Elvo. Dan Elvo itu ada di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah untuk provinsi Sulawesi Tenggara, alhamdulillah kita dipercaya sebagai sebagai manajemennya. Sebagai manajemen dari komunitas itu sendiri, dan kebetulan saya dipercayakan sebagai ketuanya di sini. Wah, ternyata dia ketua, teman-teman. Tapi ketuanya kayak cuman sementara ya. Simpanan. Ketua simpanan. Sudah mulai layu. Oh iya, lain. Ayo semangat. Beda ya. Oke. Balik ke topik ya. Nah, ini apa tadi ya pertanyaannya? Ini berkaitan dengan ini kan, di mata orang tua itu game itu kan tidak ada gunanya, mending belajar terus. Nah, betul. Caranya adik Jihan ini memberitahukan ke orang tuanya begitu. Oh ya, buat teman-teman juga ini mungkin merupakan saran yang bisa digunakan ya untuk para pecinta e-sport, entah itu PUBG, Mobile Legends dan lain-lain. Mungkin saran ini akan bisa membantu adik-adik supaya atau teman-teman dalam menginformasikan ke orang tuanya kalau yang saya geluti ini bukan hanya sekedar game begitu, tapi ada eventnya begitu, tapi ini berdampak positif juga. Betul. Bukan hanya negatifnya ya. Itu maksudnya adik Jihad itu caranya bagaimana supaya kami juga ini para pecinta game itu bisa berbangga diri sama apa yang kami geluti. Profesi ya, betul. Ya, jadi sebenarnya memang agak susah ya, karena mindset orang tua kita itu dari awal tuh udah yang kayak game tuh apa sih, main game terus mau jadi apa kalau besar ya kan. Jadi emang sebenarnya agak sedikit susah ya, tapi kalau teman-teman misalnya mau terjun di dunia yang lebih profesional lagi, ini kalau untuk yang untuk yang udah kuliah ya atau yang udah selesai kuliah, teman-teman bisa buat kalau buat teman-teman yang masih sekolah, santai aja dulu karena pendidikan itu lebih penting ya. Nah, kalau main game boleh, tapi pendidikannya jangan sampai ditinggali gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang baru mau coba terjun di dunia e-sport, nggak apa-apa, pelan-pelan dulu, bentuk tim dulu berempat, misalnya kalau main PUBG, kalau main Mobile Legends berlima, kalau main PUBG misalnya berempat nih ya. Buat tim dulu, ikut turnamen kan banyak tuh, turnamen mau online atau offline kan banyak banget tuh. Teman-teman ikut dulu turnamen begituan yang kecil dulu lah, mulai dari pendaftaran 20.000, hadiah 200.000 sampai 1 juta, 2 juta dan lebih tinggi lagi ya. Nah, nanti achievement-nya itu teman-teman kumpulin, diarsipkan. Nah, kalau udah banyak achievement-nya, teman-teman nanti bisa membuat proposal, kemudian meminta sponsorship gitu loh. Nah, jadi pendapatannya itu nggak cuma dari dari hasil turnamen. Nggak cuma dari hasil turnamen, tapi dari sponsorship juga. Tapi sebenarnya sebentar. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya sih ini, cara meyakinkan orang tua. Cara meyakinkan orang tua, kenapa saya sampai ke sana ya? Oh iya, enggak apa-apa. Udah mulai mulai pusing. Udah mulai blank. Oke, lanjut. Jadi gimana cara meyakinkan orang tua? Pertama, teman-teman itu harus yang namanya memanage waktu. Jangan sampai kebablasan main game ya kan. Ya walaupun saya juga sempat di kebablasan. Sampai begadang sampai jam 3 main game ya kan. Tapi teman-teman gini loh, yang namanya atlet e-sport juga ya, yang profesional nggak main 24 jam sih, itu mati sih itu. Kalau main 24 jam mati. Mereka atlet rata-rata ya, yang saya tahu nih ya, biasanya mereka bangun pagi, olahraga dulu, sarapan, kemudian aktivitasnya, mereka ada jadwal latihannya, sama kayak atlet-atlet seperti biasa ya, atlet-atlet pada umumnya, atlet badminton, voli dan sebagainya. Jadi mereka kesehatannya juga dijaga di situ. Jadi nggak cuma main game, karena kan nanti ada kayak efek bosan ya. Misalnya setahun main game ini, terus main PUBG, terus pasti akan ada efek bosannya gitu loh. Jadi teman-teman juga harus ada yang kayak selingan lah.
olahraga atau cari kegiatan apa, jadi biar nggak bosan gitu. Jadi ya mungkin itu aja sih. Oh, ya. Nah, jadi gini. Sebentar kayaknya nggak menjawab. Yang menjawab sih ada beberapa itu. Nah, yang menjawabnya itu bagian sini. Jadi teman-teman, namanya saja ini pokoknya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, jadi memanage waktu. Ya, intinya di sini adalah bagaimana cara sebaik-baik kita supaya manage waktu. Manage waktu itu lebih baik. Iya. Jangan forsir di game semua ya, siapa yang mosi itu yeah. Dan tentunya satu lagi teman-teman harus membuktikan kepada orang tua kalian kalau Pak ini loh saya bisa loh berprestasi di dunia game. Teman-teman ikut turnamen offline atau online, terus kemudian kalau teman-teman menang turnamen online kan naik di podium tuh, pegang ini apa namanya? Piala atau piagam, sertifikat kan? juga ada. Sertifikat terus difoto. Nah, itu perlihatkan ke orang tua kalian, Pak ini loh dari main game bisa dapat 1 juta loh. Wow. Gimana kalau misalnya saya ikut turnamen yang lebih gede yang hadiah 20 juta, 50 juta bahkan 100 juta. Jadi kayak seperti itu teman-teman. Jadi selain kita bisa manajemen waktu, pembagian waktunya, sekolah pendidikan yang utama ya. Betul. Sekolah pendidikan yang utama. Dan bagaimana cara kita meyakinkan orang tua? Ya, kemudian yang keduanya ini mungkin kita harus lebih banyak mengikuti event-event. Nah, jangan kita sudah forsir di game tapi tidak pernah ikut turnamen. Nah, itu kan sama saja bohong ya. Betul. Nah, jadi kita manajemen waktu, kemudian mengikuti turnamen, dan disinilah kita achievementnya itu kita simpan dan tunjukkan kepada orang tua bahwa dari hasil saya geluti game ini, saya bisa seperti ini loh. Begitu kan? Nah, ini sangat luar biasa. Terima kasih ya sarannya. Jadi saya sebagai pencinta game juga merasa wow. Ternyata triknya seperti ini ya. Iya, begitu. Nah, satu lagi sebentar. Apa? Kalau ingin profesional di dunia e-sport ya, teman-teman tentunya harus fokus dalam satu game aja. Maksudnya sabar dulu. Maksudnya fokus itu maksudnya kan game banyak. Ya, kita fokus di satu game. Fokus satu game aja. Misalkan kayak banyak tuh yang main PUBG nih, main PUBG udah nggak zaman main PUBG, sekarang ada Mobile Legend, pindah ke Mobile Legend padahal tiernya udah legend tuh. PUBG apa sih? Conqueror ya kan? Conqueror. Yeah. Legend lagi. Mobile Legend. Itu. Udah Conqueror misal atau udah udah mau Conqueror nih. Terus dia pindah main ke Mobile Legend. Mobile Legend main dia udah bosan. Udah sampai mythic nih, tapi baru bintang 3, belum jadi pro player kan. Balik lagi ke PUBG Mobile. PUBG Mobile ulang lagi dari awal, sedangkan yang lama itu mereka udah Conqueror, sudah jago. Udah jauh banget mainnya. Habis itu bosen lagi, pindah lagi ke sekarang kan ada yang baru tuh LOL. Oh iya, LOL. Wild Rift, LOL. Oh iya benar. Nah, jadi begitu teman-teman. Harus fokus. Kalau kalian ini punya niat mau kembangkan kebiasaan main gamenya kalian ini ke event atau ke jenjang yang lebih profesional, kuncinya satu saja, fokus. Ya, kalau main PUBG saja, kalau main Mobile Legends ya Mobile Legends saja, dan ikuti rutinitas turnamennya supaya bisa lebih profesional tentunya di situ. Seperti itu ya kan? Iya, betul. Nah, berarti intinya fokus. Nah, kita lanjut. Nah, karena ini kan sebuah event Casterhunt PMCC Indonesia 2020 kan. Nah, di sini berarti selain butuh voting atau ada lagi selain voting? Doa sih. Oh, doa siapa? Doa orang tua tentu. Oh, doa orang tua. Saya nggak mau melawak kalau soal doa. Iya, betul. Kena azab, Pak. Iya. Karma, hati-hati. Hati-hati doa. Hati-hati, ya betul. Nah, pertama doa teman-teman, kemudian dukungan dari teman-teman juga, voting saya ya. Semoga saya bisa mengharumkan nama daerah serta alma mater gitu loh. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Ya, mungkin cukup sampai di sini ya. Kita ulangi lagi, teman-teman semua, khususnya di mahasiswa Universitas Dayun Ihsanuddin, lebih terkhususnya lagi nih di program studi teknik informatika. Mari sama-sama, baik di bidang mahasiswa, kemudian dosen dan staf-staf, mari sama-sama kita mendukung Jihad untuk masuk ke event top 3 PMCC Casterhunt. Ya, Caster. Untuk cara votingannya tinggal di bawah seperti yang dijelaskan di sebelum-sebelumnya. Caranya cukup klik dan cari nama Jihad
Jihad ya atau Faris di sini? Faris. Oh, Nah iya. itu dia. Nah. Sebentar saya jelaskan dulu kenapa banyak yang tanya kenapa bukan Jihad, kenapa Faris. Nah itu kan nama saya submit di panitia ya, Laude Muhammad Jihad Al Faris. Nah itu dari panitia tuh yang tulisnya Faris, saya juga bingung. Aduh kenapa Faris? Oh, jadi- Sedangkan saya tuh dikenal dengan nickname saya Mugi. 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 Oh, nickname di dunia e-sportnya itu Mugi. Iya, berarti? betul. Oke. Nah, kita kembali teman-teman. Jadi untuk kita dapat melakukan voting agar adik kita ini bisa masuk ke top 3 di PMCC, kita itu tinggal voting yang linknya ada di bawah tadi. Kemudian kita masuk ke websitenya dan cari nama Faris di situ. Faris, kita cari nama Faris di situ ya, dan klik di mana di kliknya ini bisa melakukan bisa melalui beberapa akun sekaligus, misalnya dari Gmail, Yahoo. Facebook ya, dan mungkin punya email selain Gmail seperti Yahoo, Outlook, itu bisa kita lakukan, dan votingnya bisa dilakukan setiap hari. Betul. Wow, mari teman-teman semua, mari kita dukung saudara kita ini dari Indonesia bagian timur. Mari sama-sama kita dukung agar bisa lebih meningkat dan bisa masuk di top 3-nya ini, dan kita buktikan bahwa Unidayan juga bisa bersaing di ajang nasional. Sekian dari saya, Reza Rafiq dan Jihad Al Faris. kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.